Selamat pagi untuk pelajaran Bu Lubis ya. Untuk kelas 11 TKRA ya. Ini pertemuan ketiga ya, masih tentang karya ilmiah, yaitu adalah isi dari karya ilmiah ya. Masih sambungannya ya. Nah, isi dari karya ilmiah. Jadi di sana ada sistematika karya ilmiah di dalam pendahuluan ya. Dalam pendahuluan itu dibahas ada beberapa latar belakang masalah, itu yang nomor 1. Yang kedua, rumusan masalah. Sama ini dengan pertemuan kedua tadi. Yang ketiga, batasan masalah atau pembahasan. Yang keempat, tujuan penelitian. Yang kelima, sistematika penulisan. Yang keenam, signifikasi atau metode yang digunakan. Itulah di dalam sistematika karya ilmiah di dalam pendahuluan. Di dalam pendahuluan itu duluan dibahas. Nah, yang ketujuh itu latar belakang masalahnya, rumusan masalahnya, batasan masalah atau pembahasan, tujuan penelitian, ya, manfaat penelitian, sistematika penulisan, dan signifikasi metode yang digunakan. Oke, nah, jadi untuk pelajaran berikutnya ada lagi tahap langkah-langkah membuat karya ilmiah. Oke, nah, ini ada ya 6 poin. Ya, tahap langkah-langkahnya ada 6 poin. Coba didengarkan dan disimak dari penjelasan Ibu. 1. Tahap persiapan atau perencanaan dan dikatakan planning. Nah, itu tahap pertama ya. Tahap pertamanya ya pilih topik masalah. Ya, kau pilih topik masalahnya, baru rumusan tujuannya, baru tentukan cakupan atau ruang lingkup. Nah, itu tahap persiapan dulu. Nah, 3 kau pilih ya. Pilih topik masalahnya, rumusan tujuannya, tentukan cakupan dan ruang lingkup. Itulah di dalam tahap persiapan perencanaan planning. Yang kedua, tahap pengumpulan informasi. Tahap pengumpulan informasi ini ada 5 poin. 1. Memanfaatkan perpustakaan atau internet. Ya. Yang kedua, kelolalah atau bilah-bilahlah buku yang ada di dalam pustaka itu atau bahan pustaka itu kau kelola, pilah-pilah mana yang penting sesuai dengan topik pembahasanmu. Oke, yang ketiga, membuat ringkasan atau melakukan parafrase ya. Parafrase ini kelompokkan dulu kata-kata, tingkatan-tingkatan yang digunakan di dalam metode penelitianmu. Oke, membuat kutipan. Membuat kutipan ini ada hal-hal yang penting. Ya, kata-kata yang penting yang kau bahas nanti di sana. Baru yang berikutnya membuat daftar instrumen atau interview atau wawancara yang diobservasi berupa pertanyaan ya. Misalnya kau membuat interview kepada seseorang ya, kau interview itu berupa pertanyaan. Misalnya apa misalnya usaha Bapak sehingga menjadi sukses. Nah, itu kau buat misalnya. Itu contoh interviewnya. Kalau dia kau teliti kepada orang yang konkret, yang sukses ya orangnya. Oke, tahap ketiga yaitu tahap pelaksanaan draft. Draft ini maksudnya menyiapkan bahan referensi atau buku penunjang sesuai tema yang dibahas. Draft referensi, buku-buku penunjang, hal-hal yang menyangkut. Menyusun suatu masalah itu tidak cukup satu buku. Dari berbagai buku, mana yang menyambung, apa bahasan. Misalnya, mencari keberhasilan seseorang menjadi sukses. Itu kau buka dari beberapa buku. Itulah tahap pelaksanaan draft, yaitu menyiapkan bahan referensi, buku penunjang dalam hal topik itu. Yang keempat, tahap menulis draft. Maksudnya di sana
Mengeksperimen ide-ide bentuk tulisan atau mengembangkan ide kreatif. Itu draft menulis. Mengeksperimenkan ide-ide bentuk tulisan. Oke? Nah, yang kelima, tahapan revisi. Oke? Tahapan revisi maksudnya di sana memperbaiki ide dalam karangan tulisan karya ilmiah itu. Kau harus ada misalnya revisinya, apakah benar tulisanmu itu di dalam menyusun suatu karya ilmiah itu, kita harus teliti dulu tulisan kita itu apakah sudah benar. Nah, itu dalam tulisan itu kita teliti apakah sudah benar penulisan kalimatmu itu, huruf kapital kah itu, tanda punktuasinya. Yang kedua, membaca ulang seluruh isi data yang kau tulis. Kau baca dulu tadi. Sama, sewaktu memeriksa merevisi kalimat yang benar, yaitu baru kau membaca ulang keseluruhan isi data. Baru yang ketiga, sharing, berbagi pengalaman kepada orang yang lebih pintar. Sharing itu perlu berbagi pikiran, biar mana yang lebih benar, pikiranmu kah atau pikiran orang, kau padukan. Oke? Tahap yang keenam, tahap penyuntingan, yaitu maksudnya memperbaiki atau mengevaluasi karangan. Ataukah dalam segi hurufnya, kau perhatikan ejaannya, kau perhatikan struktur kalimatnya, kau perhatikan juga istilahnya, istilah-istilah yang kau gunakan dari dalam karya ilmiah itu. Tanda baca atau punktuasinya itu kau perhatikan, tanda titiknya, komanya, serunya, dan sebagainya. Baru kosakata, penyusunan kata itu sudahkah tepat. Oke. Itulah tadi tahap langkah-langkahnya. Sekarang kita masuki langkah-langkah menulis karya ilmiah. Ada 8. Ini banyak ini tentang karya ilmiah nih. Ya, ini langkah-langkah menulis karya ilmiah ada 8. 1. Menentukan tema atau topik penelitian. Itu yang pertama. Kedua, membuat outline atau kerangka penelitian. Kita harus menyusun outline-nya dulu, kerangka yang mau kita tulis. Oke, mengumpulkan bahan. Mengumpulkan bahan itu tadi dari bahan perpustakaan. Itu maksudnya mengumpulkan, yaitu buku referensi. Itulah maksudnya mengumpulkan bahan. Buku-buku apa penunjang di dalam menyusun karya ilmiah itu. Oke, itulah maksudnya mengumpulkan bahan. Yang keempat, mensurvei lapangan. Survei lapangan, contohnya kamu membuat penelitian itu bukan ke satu tempat. Di mana ada orang yang sukses kau bandingkan, di mana ada orang yang sukses. Misalnya di daerah sana kau bandingkan. Itulah survei lapangan. Itu langsung ke lapangan, mengobservasi tempat. Oke, yang kelima, membangun bibliografi. Maksudnya membangun bibliografi di sana adalah unsur yang mendukung, ya, biografi seseorang, riwayatnya. Oh, di sana bapak si A, oh ini bapak si B. Kenapa bisa sama-sama sukses mereka? Itu kau susun dalam karya ilmiah. Oke. Yang keenam, menyusun hipotesis. Menyusun hipotesis itu ada, ya. Baru yang ketujuh, menyusun rancangan penelitian. Ada rancangan penelitian. Yang kedelapan, melaksanaan eksperimen berdasarkan metode yang direncanakan. Oke, itu 8. Itulah langkah-langkah menulis karya. Ini di dalam karya ilmiah banyak ini yang hal-hal yang dibahas. Oke, sekarang bentuk struktur karya ilmiah. Ini juga. Tapi kita harus ketahui bentuk struktur karya ilmiah. Halaman, ya ada inilah unsur-unsurnya. Ya, biar tahu bentuk struktur karya ilmiah ada 11. Ini yang umum dipakai oleh seluruh manusia di dalam menyusun skripsi, di dalam menyusun disertasi, mencapai perkuliahan, S1, sarjana, S2. Oke, 1. Inilah bentuk struktur karya ilmiahnya yang logis. 1. Halaman atau judul buku atau covernya.
Sampul pertama, halaman judul atau cover buku. Baru yang kedua, halaman pengesahan. Itu disahkan oleh misalnya rektor, pembimbing. Oke, itu di perguruan tinggi. Nah, yang ketiga, kata pengantar. Setiap buku itu memiliki kata pengantar. Itu maksudnya di sana dijelaskan kata pengantar itu apa. Itu ucapan syukur dulu, baru tentang isinya mengenai karya ilmiah. Keempat, daftar isi. Oke, nah biasa itu di daftar isi ini itulah diutarakan nanti bab 1 menceritakan ini, bab 2 dan berikutnya. Oke, yang kelima, pendahuluan. Di dalam pendahuluan inilah topik biasanya yang perlu mau dibahas, yaitu di dalam pendahuluan ini ada 4 bagian juga, yaitu latar belakang. Latar belakang apa yang dibahas di sana? Yang kedua, rumusan masalah. Rumusan masalah apa yang dibahas? Yang ketiga, tujuan. Apa tujuan Anda menulis karya ilmiah itu? Baru manfaatnya. Apa manfaat Anda menyusun karya ilmiah itu? Itu di dalam pendahuluan ini. Inilah topik yang mau kita ketahui di dalam pendahuluan itu. Ya, dalam pendahuluan itu ada 4 bagian. Oke, masih lanjut ke berikutnya. Yang keenam, tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka ini misalnya karangan-karangan siapa buku yang kamu ambil bahan-bahan tadi. Itu tinjauan pustaka. Tidak dalam satu buku saja. Oke, yang ketujuh, metode penelitian. Metode apa yang kamu lakukan? Apakah eksperimen langsung? Apakah observasi ke lapangan? Itulah maksudnya metode penelitian. Baru ke-8, pembahasan atau hasil penelitian. Bagaimana hasil penelitian Anda tadi? Oke, yang ke-9, penutup. Di dalam penutup ini ada 2 bagian, yaitu 1 kesimpulan dan saran. Apa kesimpulan Anda menyusun karya ilmiah itu? Baru apa saran Anda kepada pembaca? Itu harus diungkapkan di dalam penutup. Baru ke-10, daftar pustaka. Ke-11, lampiran. Lampiran ini biasanya berapa rangkap yang kamu susun karya ilmiah itu? Bukan 1 rangkap aja. Itu bisa aja untuk rektor, bisa aja untuk pembimbing, bisa aja pembimbing 1, pembimbing 2, baru untuk pertinggalmu, fotokopi di universitas, banyak. Itulah lampiran. Nah, ditembuskan kemana? Oke? Nah, itulah untuk pertemuan terakhir bentuk struktur karya ilmiah ini yang perlu kamu ketahui. Oke, sekian dan terima kasih dari Bu Lubis.